Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang soal bocoran yang pasti keluar di penelaran umum UTBK SNMPTN 2023 plus trik jitu untuk masing-masing soalnya, oke? Karena sekarang udah Hamin 35, jadi usahakan yuk mulai rajin berlatih soal gitu ya, biar nanti pas hari H langsung bisa gitu. One shot lolos UTBK, amin. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu tentang kisi-kisi soal penelaran umum yang sering keluar ya guys ya. Jadi sini setidaknya ada 5 poin ya. Nah, untuk yang selain dari 5 ini yang mungkin aja keluar, tapi ini yang paling sering keluar ya guys ya. Yang pertama adalah tentang pernyataan yang memperlemah dan memperkuat. Nah, ini tuh artinya apa gitu ya. Kalau pernyataan, ini kan biasa dari teks ya. Dari teks itu kan ada pernyataan-pernyataannya gitu kan, ada kalimat-kalimatnya. Kalau yang memperlemah itu yang tidak mendukung, guys. Kalau yang memperkuat yang mendukung si isi pernyataannya. Jadi ini mendukung. Kalau yang memperlemah itu yang tidaknya ya, yang tidak mendukung. Oke, jadi mana kira-kira yang sesuai. Terus yang kedua, pernyataan yang pasti benar dan salah. Ini sebenarnya lumayan gampang, guys. Asal kita teliti ngerjainnya. Bacanya juga kayak baca skimming, tapi kita kayak harus cermat gitu untuk menentukan si jawaban tepatnya yang mana, oke? Yang ketiga, kesimpulan penelaran logis. Nah, ini teman-teman, mau nggak mau, teman-teman harus belajar tentang silogisme, terus modus ponens, dan tollens. Ya, ponens, tollens. Nah, ini setidaknya bisa menjadi bekal buat teman-teman nanti mengerjakan soal-soal kesimpulan penelaran logis. Atau misalnya, Kak, aku misalnya udah bisa nih pakai logika ya, terserah ya. Lalu penelaran kuantitatif. Ini mau nggak mau memang harus banyak pelatihan soal. Karena nggak ada trik cepatnya ya, karena setiap pola beda-beda. Ketika udah banyak soal, nanti pola berpikirnya tuh bakal bisa langsung dapet gitu loh. Kayak langsung, oh ini ya harus dikali, dibagi, ditambah, atau dikurang. Dan yang terakhir adalah statistika. Ini menyimpulkan tabel dan grafik. Ini juga harus super teliti ya. Karena kayak angka-angka itu kayak menunjukkan kesimpulan yang sangat berarti untuk setiap jawaban soalnya, oke? Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh pernyataan yang memperlemah dan memperkuat ya guys ya. Kita harus mulai dari soalnya dulu. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat? Kalau memperkuat artinya adalah mendukung, oke? Yang mendukung si isi teksnya. Kita baca dulu. Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Oke. Jadi kalau ada kucing nih yang konsumsi rumput, itu bakal jadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya. Nah, jadi pemilik kucing itu biasanya mencegahnya. Yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitaran rumah. Sebuah penelitian mengatakan, ini ada hasil penelitian ya, bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing, ternyata si rumput tuh tidak dapat dicerna kucing itu ya, itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Oke, poinnya dapat ya. Jadi kayak ternyata rumput liar tuh itu gitu ya, kurang bagus gitu ya untuk kucing. Tapi di sisi lain juga ada bagusnya karena bisa membersihkan pencernaan. Oke, yang A. Rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Kira-kira benar nggak? Kalau misalnya kita lihat ke teksnya, di sini ada yang pernyataan yang mengatakan bahwa tidak dapat dicerna kucing ya. Berarti kan sulit dicerna ya, bukan malah mudah dicerna. Berarti ini tidak sesuai atau tidak memperkuat. Yang B, kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Nah, ini kan gak dibahas di teks guys. Nah, teman-teman harus curiga nih, bisa jadi ini jawabannya. Kenapa? Karena kan tadi tuh si rumput tuh membersihkan pencernaan. Kalau membersihkan pencernaan kan bisa jadi memang lebih sehat gitu ya. Dan ketika sehat, dia usianya bisa lebih panjang. Kemungkinan ini jawabannya. Tapi coba kita make sure ke yang lain. Yang C, kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Padahal kan cacing parasit itu kayak sebelumnya gitu ya
sebelum memakan rumput gitu. Jadi ini kurang tepat. Pemilik kucing rajin memberikan rumput. Nah, bukan rajin ya, malah nggak ngebolehin. Pemilik kucing mencegah kucing untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing. Kalau ini kayak lebih menjelaskan si kalimat dua nggak sih? Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah. Nah, jadi kayak ini bukan yang memperkuat. Jadi jawabannya fix banget ya. Bebek, gitu ya. Oke, semoga bisa tercerahkan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini yang ditanyain adalah pernyataan yang pasti benar dan salah. Oke. Berdasarkan paragraf 1 dan 2, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Berarti nggak boleh ada kesalahan sedikit apapun, guys. Oke. Kita baca dulu opsi ke teks boleh, teks ke opsi juga boleh ya. Coba yang A dulu nih. Kita baca opsi ke teks ya. COVID-19 yang berlangsung lama akan berpengaruh juga pada bidang lain, contohnya bidang industri. Oke. Kita lihat nih, ada kata-kata industri nggak di teksnya? Oh, tidak ada. Ah, ya, berarti ini kurang tepat. Yang B, kebijakan mengurangi virus akan mengurangi jumlah korban. Oke, ini lagi bahas virus ya. Virus corona telah menjangkiti segini gitu ya, 1,2 juta jiwa dan membunuh 70.000 orang. Berarti kan itu adalah suatu hal yang sangat mematikan gitu ya. Pertama kali ditemukan, oke. Untuk mencegahnya, nah negara-negara itu memberlakukan karantina. Nah, karantina itu kan untuk mengurangi virus ya, dalam berbagai wujud dan tingkatan. Nah, ini tuh untuk melakukan lockdown untuk melindungi warga mereka. Kalau melindungi warga mereka berarti kan untuk mengurangi jumlah korban gitu guys ya. Berarti ya ini kemungkinan benar. Yang C, D, E ini pasti salah sih guys. Coba ya kita make sure dulu. Lockdown menjadi satu-satunya cara mengurangi penyebaran virus. Hmm, nggak selalu ya. Karena di sini dijelaskan ada karantina juga, terus ada koordinasi dengan berbagai negara gitu ya. Jadi bukan satu-satunya gitu loh. Faktor utama COVID menyebar ke 208 negara disebabkan karena terlambatnya proses karantina. Kira-kira ini benar gak? Pertama kali ditemukan di Wuhan, lalu virus corona telah menyebar ke 208 negara. Oke. Bisa jadi proses karantinanya memang terlambat gitu ya, atau tidak diberlakukan. Jadi ya bukan hanya karena keterlambatan ya, jadi ini kurang tepat. Koordinasi antar negara tidak diperlukan, padahal sangat diperlukan ya. Ini kayak udah dijelasin di paragraf yang pertama. Oke, jadi jawabannya udah pasti yang B. Nah, di sini yang tentang koordinasi ya, ini kayak penting gitu. Lanjut ke yang ketiga, nah ini yang paling seru sih menurut aku ya. Aku suka banget soal-soal kayak gini. Kalian juga mungkin yang suka penelaran ya, lebih suka soal gini ya daripada teks gitu. Siswa kelas 3 baru naik ke kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Jadi ini adalah sebuah syarat ya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai rumus, bisa enggak. Cuma kalau misalnya soal-soal yang easy gitu ya, yang nggak pakai rumus juga nggak apa-apa sih. Dani dan Seno adalah siswa kelas 4. Nah, berarti kebayang dong, karena Dani dan Seno ini adalah siswa kelas 4, di pernyataan pertamanya, siswa kelas 3 baru naik kelas 4 jika sudah lulus ujian perkalian. Berarti kesimpulannya adalah Dani dan Seno udah lulus ujian perkalian. Gitu ya. Nah, yang mana nih? Dani dan Seno pasti mampu mengerjakan ujian perkalian. Seno tidak lulus. Kalau tidak lulus, enggak ya. Dani dan Seno belum tentu mampu. Enggak juga, ini enggak jelas ya, ambigu. Dani lebih pandai, enggak disebutin juga. Jadi jawabannya udah pasti yang H. Pasti mampu, karena kalau pasti mampu udah pasti lulus. Gitu. Lanjut yang ini. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad, nah Ahmad katanya tidak kurang dari Koni, berarti kalau misalnya secara urutan ya, tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Oke. Kalau tidak kurang berarti Koninya di setelahnya dong. Kalau tidak lebih berarti Ekanya di awal. Oke. Perolehan suara beta sama dengan Ahmad. Oke, kemungkinan betanya dekat sama Ahmad ya, kemungkinan di sini. Dan tidak lebih dari Eka. Ya, bisa jadi ya, karena dia Eka kan di depan. Berarti ini yang paling paling memperoleh banyak suara ya. Ini banyak suara, guys. Dari kiri ke kanan. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari beta. Oke, jadi kemungkinan gini. A, B, Dodinya di sini gitu ya. Di C. Tidak lebih dari beta dan kurang dari Koni. Oh, berarti kita balikin aja. Jadinya A, B. Nah, C dulu baru D. Oke.
Yang ditanya adalah siapa yang terpilih sebagai ketua kelas. Oke, berarti yang pertama ya, yang paling banyak suara yaitu yang Eka. Gampang ya guys. Lanjut. Nah, ini juga seru ya, nggak kalah seru dari yang kesimpulan penalaran logis. Di sini kita mau nggak mau harus mengubek-ubek angkanya guys. Yang pertama nih, teman-teman bisa coba dulu ya. Di sini, ini ternyata searah jarum jam guys. Jadi dari kanan ke kiri ya. Dari sini, ke sini, ke sini. Oke. 15 kita apain nih sama 3. Kita apain sama 4 biar jadi 9. Oke. Di sini coba nih 15 kita bagi sama 3. Berapa? 15 bagi 3? 5. Oke. 5 kita tambahin sama 4. Jadi 9. Oke. Ini enggak ya guys ya, sorry. Enggak, balik lagi ke 15 sampai sini aja. Oke. Lanjut, berarti di sini juga bakal sama, ini bagi dan kali. Jadi 12 dibagi sama 4, 3, 3 ditambah 5, yaitu 8. Mantap, jadi jawabannya 8. Oke, nah sekarang lanjut nih. Yang soal ini tuh ternyata polanya gini guys. 6 kita kurangi 5. 6 kita kurangi 5 berapa? 1 ya. 1. 1 kita kalikan sama 4. Nah, setelah udah dikali 4, kita tambah sama 7. Nah, kita tambah lagi sama 6. Kan kalau 4, ini kan 1 kali 4, 4. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 6 baru 17. Kenapa 6-nya dipakai 2 kali ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Pola itu sah-sah aja ya. Yang penting hasilnya itu yang tengah biasanya, guys. Berarti ini kita bisa terapkan juga ya. Nah, berarti 3 kurangi 2 itu berapa? 1. 1 dikalikan 5 itu 5. 5 tambah 4 itu 9. 9 tambah 3 itu 12. Oke, jadi jawabannya yang B. Begitu. Kalau aku kecepatan, nanti bisa untuk diulang lagi aja ya. Nah, ini yang terakhir guys, ini tentang statistika. Jadi statistika ini, di sini biasa ada tabel, grafik, dan lain-lain. Kita tinggal lihat angka-angkanya gitu ya. Berdasarkan gambar di atas, manakah kesimpulan di bawah ini yang benar? Oke, yang A dulu. Persentase pengguna internet gabungan, kantor dan sekolah guys. Jadi di sini kantor yang oranye, sekolah yang abu, warnet yang biru. Jadi 2000 berapa? 11 sama 12 lebih tinggi katanya 2011-nya. Oke, antara kantor dan sekolah. Oke. Kantornya berapa nih? Kantornya itu berarti 26, sekolahnya itu 8, ini yang 2011 ya. Berarti berapa? 34. Oke, kalau yang 2012-nya kantornya 26, sekolahnya 11, berarti 37. Oke, berarti udah pasti salah ya. 34 lebih kecil daripada 37, bukan lebih besar. Yang B, persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet. Oke, kantor dan warnet ya. Tahun 2013 lebih rendah dari 2014. 2013 sama 2014. Kantor dan warnet. Oke. Berarti di sini kantor warnet 25, 25, itu jadinya 50. Yang 2014, 19, dan 15. Berapa? 34. Oke, kebalik ya. 2013 harusnya lebih tinggi, bukan lebih rendah. Lanjut yang C. Tahun 2014, persentase pengguna internet di kantor 2014 tuh berarti kantor yang ini ya. 25 itu tuh lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan waret. Oke. Kan kantornya 25, waret dan sekolahnya 19 sampai 17. Berarti 36 ya. Oke. Nggak lebih tinggi dong. Kita nggak usah cari persentase juga udah kelihatan ya. Ini nggak mungkin lebih tinggi. Oke, tahun 2012 persentase pengguna internet di warnet 2012 ya. Berarti kan 31 lebih tinggi daripada gabungan di kantor dan warnet. Ya, nggak dong. Nggak mungkin ya. 31 sama 26 kan dia jadinya berapa? 57. Nggak mungkin. Jadi kemungkinan jawabannya yang E sih. Tapi coba kita make sure. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 2012. Oke. Di sini gabungan kantor dan warnet. 19 tambah 25 berapa guys? 19 tambah 25. 44.
lebih rendah daripada di 2012. 31 sama 26. 57 enggak ya. Eh, bener guys. Ternyata 44 lebih rendah daripada 57. Berarti yes, bener banget jawabannya yang eh. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah cari persentase stoknya karena dilihat dari totalnya juga udah kelihatan gitu ya. Jadi itu triknya. Sip, udah gitu aja guys untuk pemahaman PU, bocoran-bocoran PU-nya. Jangan lupa banyak latihan soal di kisi-kisi yang aku udah jabarin tadi ya. Untuk kisi-kisi lain juga teman-teman bisa coba juga. Oke? Nanti aku bakal simpan link untuk pengerjaan slide-nya yang kosongannya biar kamu mau ngerjain dulu silakan. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.